Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat dari kelas reguler 2 dengan NIM 4112011107 dengan dosen pengampu Ibu Sumarmi MPD di Matkul Kimia Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Di mana kita pertama-tama harus mengenal apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah salah satu ilmu pengetahuan atau fisik yang mempelajari tentang unsur-unsur, tentang susunan perubahan materi dan sifat dari suatu benda. Dan di mana sistem periodik unsur merupakan suatu susunan unsur dengan berdasarkan urutan nomor dan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri. Pada sistem periodik terdapat blok yang didapat dari tabel periodik. Yang pertama blok min S, min P, min D, dan min F. Keterangan di tabel periodik di sebelah kiri bersifat logam dan sebelah kanan bersifat non-logam. Berikut ciri-ciri unsur non-logam. Yang pertama, kerapatan pada unsurnya tinggi. Yang kedua, unsur bersifat konduktor. Dan yang ketiga, padat, dapat dibentuk atau ditempa. Selanjutnya, ciri-ciri unsur non-logam. Yang pertama, kerapatan pada unsurnya rendah. Yang kedua, unsur bersifat isolator. Dan yang ketiga, rapuh. Selain unsur logam dan non-logam, di sini juga ada ciri-ciri unsur metaloid. Pada unsur metaloid, memiliki sifat seperti logam dan non-logam. Sifat logam semakin berkurang dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas sistem periodik unsur kecuali hidrogen. Berikut tabel elemen periodik yang bisa dilihat di layar komputer masing-masing. Pada tabel periodik memiliki keterangan. Yang pertama, tabel tersebut disebut dengan periode, lalu kolom disebut dengan golongan. Pada blok sebelah kanan terdapat 6 golongan atau kolom yang mempunyai nama selain nomor. Contoh unsur golongan 15 ialah non-metal. Pada tabel periodik digunakan untuk menurunkan hubungan antara sifat-sifat unsur dan memperkirakan sifat unsur baru yang belum ditemukan. Tabel periodik memberikan kerangka kerja untuk melakukan analisis perilaku kimia serta digunakan dalam bidang kimia dan ilmu lainnya. Berikut cara membaca tabel periodik. Penjelasan pada gambar tersebut, Mg merupakan lambang dari magnesium. Dan pada gambar tersebut, unsur memiliki nomor atom 12 dan untuk nomor masanya 24,305. Berikut unsur-unsur dalam sistem periodik. Yang pertama golongan 1A atau golongan alkali, yang kedua golongan 2A atau logam alkali tanah, yang ketiga golongan 7A atau halogen, yang keempat golongan 8A atau gas mulia, dan terakhir golongan B atau unsur transmisi. Golongan 1A, semua logam yang tergolong yang lunak kira-kira sekeras karet penghapus dan dapat diuji dengan pisau serta ringan massa jenisnya, yaitu Na dan K semua yang kurang dari 1 gram per cm². Yang kedua, golongan 2A atau logam alkali tanah. Logam alkali tanah atau disingkat 2A, golongan logam yang aktif, tapi kereaktifannya kurang jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode dan hanya bisa terbakar di udara bila dipanaskan, tapi terkecuali dengan beryllium karena logam alkali tanah hanya larut di dalam air dan digunakan sebagai obat mah dalam kesehatan. Yang ketiga, golongan 7A atau halogen. Golongan 7A merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Karena hal ini berkaitan dengan elektron valensinya yang berjumlah 7, sehingga
memerlukan tambahan satu elektron saja untuk mencapai konfigurasi stabil seperti contohnya pada gas mulia. Yang keempat, golongan 8A atau gas mulia. Unsur-unsur pada golongan 8A yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan sangat susah bereaksi dengan unsur yang lainnya, yang di dalamnya tidak ditentukan satupun senyawa alami dari unsur-unsurnya. Yang terakhir, golongan B atau unsur transisi. Unsur-unsur transisi ialah unsur-unsur yang terdapat di bagian tengah sistem periodik unsur, yaitu unsur-unsur golongan tambahan atau golongan B. Berikutnya, sifat-sifat pada sistem periodik. Yang pertama, sifat unsur. Yang kedua, ciri-ciri atom. Yang ketiga, energi ionisasi. Yang keempat, afinitas elektron sistem periodik unsur. Yang kelima, elektronegativitas. Yang pertama, apa maksud dari sifat unsur? Berdasarkan sifat unsurnya dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan juga metaloid. Secara umum, logam mempunyai sifat yang cenderung melepaskan elektron dan non-logam untuk membentuk ion positif. Yang kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah setengah dari jarak antara dua inti atom logam sejajar atau dalam sebuah molekul diatonik. Yang ketiga, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah. Energi ionisasi pertama cenderung semakin kecil, sebagaimana jarak dari inti ke elektron terluar bertambah, sehingga tarikan elektron terluar dari inti berkurang. Yang keempat, afinitas elektron sistem periodik unsur. Afinitas elektron ialah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Yang terakhir, elektronegatif. Elektronegatif ialah kemampuan suatu atom untuk menangkap atau menarik kembali elektron dari atom lainnya. Alat ukur kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul atau keadaan terikat untuk menarik elektron. Berikut presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.